Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Daljab Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Memperkenalkan, saya Arif Rahman, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 253212310. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 39 Kota Bekasi kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهدي إلى المهدي. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa menunaikan tugas dan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sekarang saya mau cek dulu nih, ya sesuai dengan kesepakatan kita, apakah kelasnya sudah bersih, apakah seragamnya sudah rapi. Coba cek dulu bahwa kolom mejanya ada sampah atau tidak. Ya. Oke, sudah rapi semuanya. Kita konsekuen terhadap perjanjian yang sudah kita sepakati di beberapa yang lalu. Kalau ada sampah wajib dibuang. Pakaiannya wajib rapi. Baik. Sekarang saya mau absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk? Ya ada. Kamu kenapa? Sakit. Sakit apa? Tahu kabarnya enggak? Oh pusing. Berarti yang nggak masuk hari ini cuma Ratu saja. Ya, yang lain masuk semua. Oke, kita doakan ya. Semoga Ratu cepat dengan kesembuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa.
sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Ya, target dari tujuan hasil pembelajaran ini adalah setiap siswa mampu mengambil makna daripada ibadah sholat dan zikir yang kemudian akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian bisa memahami bahwa ibadah sholat dan zikir itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Baik, mari kita sama-sama ikuti materi kita pada hari ini. Sekarang saya coba mau tanya dulu, ya, apa atau mengapa sholat disebut dengan tiang agama? Silakan yang mau menjawab angkat tangannya. Oke, coba. Karena sholat adalah ibadah utama yang menegakkan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa sholat, ibadah bangunan tanpa tiang. Keimanan seseorang menjadi rapuh. Sholat juga menjadi pembeda antara orang yang beriman dan orang yang tidak. Masya Allah. Masih hapus dong buat masuk. Baik. Pertanyaan kedua, ayo cepat-cepat dia dapat, ya. Bagaimana cara agar sholat tidak hanya menjadi rutinitas, tapi benar-benar menghadirkan kekhusyuan? Oke, silakan Amanda. Oke, terima kasih. Kasih tepuk Amanda. Sekarang pertanyaan ketiga, ya. Apa hubungan antara mikir dengan kesenangan hati? Siapa yang mau jawab? Oh, coba Ali. Mikir adalah salah satu minat Allah secara terus-menerus dalam Al-Quran diberikan alat inspirasi karena hanya dengan minat Allah hati tenang dan baik dengan kelahan. Alhamdulillah. Coba kasih atas dulu buat Ali. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana sholat dan zikir dapat mempengaruhi perilaku sehari-hari? Oke, Anda. Alhamdulillah. Kasih betul buat. Nah, kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan, kayaknya kalian sudah mengerti sebagian materi daripada yang saya sampaikan. Karena pada hakikatnya sholat sudah kita pelajari waktu SD. Sekarang meningkat tingkatan pemahamannya lebih kepada bagaimana makna sholat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Sekarang coba kita tonton video.
Materi kita pada hari ini adalah tentang hakikat atau sholat dan zikir, atau dalam judul yang baru adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita mengulang lebih dahulu apa yang disebut dengan sholat. Sholat adalah secara bahasa berarti dengan doa. Kemudian secara istilah yaitu seluruh perbuatan yang diucapkan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat fardu itu ada 5 waktu dan hukumnya adalah wajib. Apa itu pengertian wajib? Jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Apa itu wajib? Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Maka wajib hukum lawannya adalah haram. Haram adalah ketika kita melakukan mendapatkan dosa, ketika kita tinggalkan mendapatkan pahala. Ya. Nah, sholat hukumnya fardu atau wajib bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah balik. Balik itu artinya apa? Dewasa. Nah, ini di antara ketentuan pelaksanaan sholat. Nah, ini syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama beragama Islam, kemudian berusia sudah mencapai balik, kalau perempuan sudah haid, laki-laki sudah mimpi jima atau dirasa. Kemudian berakal. Maka orang yang masih berakal, dia punya kewajiban untuk sholat. Kalau kita nggak mau sholat, maka harus hilang akal dulu. Jelas? Makanya orang gila, orang yang stres, yang akalnya tidak sempurna, nggak ada kewajiban untuk sholat. Karena syarat utama wajib sholat adalah berakal. Kemudian syarat sah sholat yaitu sudah masuk waktu sholat. Jadi tidak boleh sholat zuhur jam 10, ya. Tidak boleh sholat subuhnya jam 9. Harus pada waktunya. Kemudian suci badannya, pakaian dan tempat sholat. Kalau sholat pilih tempat yang suci, di masjid atau di rumah yang biasa dilakukan untuk sholat. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Menutup aurat itu kalau laki-laki auratnya adalah dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan selain wajah dan 2 telapak tangan itu aurat dalam sholat. Yang keempat adalah menghadap ke kiblat. Jadi tidak sah sholat ketika kita tidak menyampai ke kiblat. Nah, ini beberapa ketentuan tentang pelaksanaan sholat. Yang pertama adalah berdiri jika mampu. Nah, jadi berdiri dulu jika mampu. Kalau tidak boleh, kalau tidak mampu, boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Kalau tidak berbaring, dengan isyarat. Nah, misalnya matanya, dia udah nggak bisa, makanya ketika pertama dia takbir, ketika kedua dia ruku, ketika ketiga dia sujud. Atau di setiap tasyahud, kemudian juga membaca salam saat sudah selesai sholat. Yang terakhir adalah tertib. Tertib di sini artinya urutannya harus sama, harus sesuai dengan urutannya. Tidak boleh habis takbir terus sujud baru ruku, itu salah, ya. Tapi yang betul sesuai dengan urutannya. Nah, pada saat pelaksanaan sholat kita diberikan contoh oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan yang pertama mengangkat kedua tangan. Saat kapan? Takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, atau saat berdiri dari tasyahud. Nah, tasyahud awal ini salah mungkin, ya. Kemudian bersedekah. Oke, bersedekah itu boleh dengan berbagai cara, ya. Yang pertama boleh seperti ini, di antara bujal dan puluhan
Kemudian kelompok 4, kelompok 5. Oke. Nah, di sana sudah saya berikan beberapa poin materi yang nanti kalian diskusikan bersama-sama. Materinya seperti yang tadi sudah kita bahas pada PowerPoint. Setelah nanti kalian bahas itu dengan teman-teman kalian, di akhir nanti kita ada presentasi. Kalian sampaikan materi apa saja, hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Silakan, waktunya 10 menit. Tolong manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Ada kesulitan? Ada? Ada yang sunnah, nah kalian tugasnya adalah mempresentasi. Nanti mencari dulu mana yang termasuk wajib, mana yang termasuk sholat sunnah. Oke? Enak? Oke. Menghadirkan sholat dalam sehari-hari. Nah, kita kan sadar remaja terus sebagainya, di sekolah sebagainya. Nah, kita bagaimana cara menghadirkan sholat? Ya. Oke. Kelompok 1 ada kesulitan? Ya, ada kesulitan? Oke, waktunya sudah cukup. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh diwakili oleh ketua kelompoknya saja. Diskusi kami adalah sholat berasal dari kata salah yang berarti doa. Dalam istilah syariat, sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Sholat adalah keputusan kedua setelah syahadat. Sholat menjadi pembeda antara orang mukmin dan kafir. Hadis riwayat Muslim. Ayat pendukungnya, jikalau sholat sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mengapa sholat disebut tiang agama? Sholat disebut tiang agama karena menjadi dasar dari seluruh amal ibadah. Asal kita jika seseorang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan sholat akan kehilangan hubungan dengan Allah dan berpotensi melakukan perbuatan dosa. Terima kasih para bapak.
kelompok 2. Hasil diskusi kami adalah sholat wajib terdiri dari 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Lalu ada sholat sunnah yang terdiri dari sholat rawatib, tahajud, duha, witir, tarawih, dan lain sebagainya. Lalu setiap waktu sholat memiliki keutamaan dan manfaat tersendiri. Diskusinya juga apa manfaat disiplin melaksanakan sholat tepat waktu, yaitu sholat tepat waktu menumbuhkan kedisiplinan dan ketenangan hati. Lalu bagaimana cara menjaga semangat beribadah di tengah kesibukan sekolah? Solusinya adalah membuat jadwal sholat bersama teman, mengingatkan lewat guru kelas, dan memanfaatkan waktu istirahat untuk ibadah. Terima kasih atau dari kelompok 2. Kasih yang untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Materi kami adalah sholat mengajarkan kedisiplinan, kedudukan, dan kesucian hati, menumbuhkan rasa syukur dan tawakal kepada Allah, melatih kesabaran dan kejujuran, karena tidak bisa benar-benar khusyuk di depan Allah. Dari diskusinya adalah apa hikmah sosial dan pribadi dari sholat, bagaimana sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Hasil diskusi kami adalah hikmah pribadi, hati menjadi tenang dan hidup terarah. Hikmah sosial membentuk masyarakat dan tertib dan saling menghargai. Alhamdulillah. Kasih untuk buat kelompok 3. Terima kasih Anda. Silakan kelompok 4. Diskusi kami adalah zikir dan doa dalam kehidupan sehari-hari. Zikir berarti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan dan kemudian hati. Contoh zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan istighfar. Zikir bisa dilakukan kapan saja, setelah sholat, sebelum tidur, sambil bekerja, atau berpergian. Ayatnya adalah, ingatlah kepadamu, niscaya aku akan mengingatmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Kita mendiskusikan bagaimana cara berzikir dari sekolah atau di rumah. Bisa dilakukan dengan zikir pagi, atau dengan mendengarkan murotal. Yang kedua, apa manfaat zikir dalam menjaga ketenangan hati? Zikir menenangkan hati, memperkuat iman, dan menjauhkan dari stres. Sekian dari saya sebagai perwakilan kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Masuk ke kelompok 5. Hasil diskusi kami dari kelompok 5 adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan remaja. Cara menghadirkan sholat dan zikir adalah 1. Menjadikan sholat dan zikir sebagai prioritas harian. 2. Berzikir di sela-sela aktivitas. 3. Menjadikan waktu sholat sebagai waktu istirahat tepat. Dan hasil diskusi kami, bagaimana cara agar sholat dan zikir menjadi kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Dengan hasil diskusi kami adalah dengan memahami makna ibadah, sholat dan zikir menjadi kebiasaan yang menyenangkan. Dan kedua, bagaimana pengaruh terhadap sifat dan akhlak remaja. Remaja yang rajin berzikir, bersabar, sopan, dan rendah. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Terima kasih kelompok 5 yang diwakilkan oleh Talita. Kasih apa untuk kita semuanya. Oke. Nah, sekarang setelah kita tadi berdiskusi, jenuh enggak? Jenuh enggak? Kayaknya ngantuk banget. Yuk, kita nyanyi dulu ya. Oke. Nanti kalau saya bilang kepala atau trekking, 6, 3, 9, trekking, rajin sholat dan ngaji, trekking.
trekking karena kami anak soleh, trekking. Bisa? Gerakin semua kepalanya. Kepala aku trekking. Anak 39 trekking. Rajin sholat dan ngaji trekking. Anak aku anak soleh. Oke, trekkingnya dia kencang suaranya. Oke, sekarang bahunya, ya, bahunya gerakin. Bahu aku anak 39 rajin sholat dan ngaji. Karena aku anak soleh. Sekarang kepala dan bahunya. Oke, semangat. Badan aku trekking. Anak 39 trekking. Rajin sholat dan ngaji trekking. Karena aku anak soleh trekking. Oke, baik anak sekalian. Oke, sholat adalah tiang agama. Sholat adalah penyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zikir adalah pengiring ibadah. Zikir adalah pengiring sholat. Dengan sholat dan zikir, insya Allah hidup kita akan tenang. Dengan berzikir, hidup kita akan tentram. Dengan sholat, hidup kita akan disiplin. Setelah pembelajaran ini, kita diharapkan untuk bisa meningkatkan kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat banyak barokah, pemahaman, serta kita bisa mengamalkannya dalam